Kembali lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Wow. Kita sudah masuk sesi kedua. Dan tadi yang membuka sesi kedua kita ada permainan musik yang indah. Kolaborasi dari bapak dan anak yang luar Keren biasa banget ya. Tadi dia kalau Sobat Maestro mendengar ini adalah sosok anak muda yang luar biasa. Kita tadi belum sempat nanya umurnya nih Kak Jo. Iya benar. Biar langsung George yang jawab sendiri. George sekarang umurnya berapa George? Umur saya sekarang adalah 13 tahun. 13 tahun. Badannya aja yang gede. Wah, kata bapaknya ya. Tadi aku klarifikasi lagi nih nanti ya. Jadi seorang anak 13 tahun baru saja memainkan satu alat musik klarinet, satu alat musik yang tidak biasa dimainkan oleh banyak orang, tapi yang luar biasa adalah dimainkan dalam waktu belajarnya 1 bulan ya. Karena baru tepat 1 bulan yang lalu 20 Juni ya, baru dibelikan 1 buah klarinet, dan hari ini seorang George bisa menampilkan permainan klarinetnya setelah 1 bulan mencoba ya. Dan tanpa les. Tanpa les, itu yang tercatat ya, yang luar biasa dari seorang George ya. Bukan cuma itu, kita juga sudah belajar bahwa ternyata untuk menjadi anak muda yang luar biasa, mengejar masa depan kita, nggak harus punya 1001 alasan, nggak harus cari kesalahan. Aku kurangnya ini, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak ya. Kita udah belajar di sesi pertama tentang bagaimana George mengejar mimpinya lewat keterbatasannya, tapi itu tidak jadi masalah untuk seorang George ya. Dan juga yang luar biasa dari seorang George juga, apalagi nih Kak Jo yang bisa ditambahkan nih. Anak muda yang mau berusaha sendiri ya. Apapun dipakai caranya gitu, nggak melulu harus minta ke orang tua, tapi mau sabar menanti gitu kan, karena usia 13 tahun itu pasti pengennya semuanya instan. Apalagi di dunia milenial gitu ya. Tapi dia pengen untuk kayak, nggak, aku bisa kok misalkan dengan belajar dulu, pakai apa dulu, semuanya digunakan. Itu yang luar biasa. Itu dia ya. Dan buat Sobat Maestro yang penasaran dengan cerita detailnya, yuk bisa dengarkan lagi sesi pertama. Ada di channel YouTube kita, boleh mampir ya di Maestro Radio Bandung. Hampir Maestro Youth Channel ya, programnya Maestro Youth Channel gitu ya. Silakan cari di sesi yang pertama. Tapi kalau yang mendengarkan kita, yuk jangan kemana-mana dulu, dengarkan sesi kedua kita dulu. Nanti baru setelah selesai kita dengarkan sesi pertama. Ya, karena kita masih akan ngobrol-ngobrol panjang dengan seorang papa yang luar biasa gitu ya. Ada Papa Ferry dan juga ada George Six Batang kali ini ya. Tadi kalau kita dengar seorang George dan juga papa ini berarti adalah punya hubungan yang luar biasa dekat, betul Kak Jo ya. Jadi ini akan menjadi topik yang akan kita bahas juga di sesi yang kedua ini Kak Jo ya. Berbicara bagaimana tips and trick gitu ya, seorang Papa Ferry bisa membuild satu hubungan yang baik dengan seorang George gitu ya. Coba kita tanya dulu ke George ya. George malu nggak kalau keluar pergi sama papa gitu? Masih gandeng-gandeng papa, itu masih ada rasa malu nggak George? Lumayan sih enggak. Lumayan sih enggak. Nah ini bingung nih. Mungkin papa bisa translatein Pak. Lumayan sih enggak tuh gimana papa? Ya, dia tuh gelendotan gitu ya. Cium pipi papa di mana aja sih. Aman-aman aja sih gitu. Tadi juga mau sekolah juga kita cium, saya cium dia di depan kelas, depan teman-temannya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah ini yang menarik karena kalau kita lihat di luar sana anak SMP adalah biasa anak yang fase-fase di mana udah mulai malu nih dilihat teman, masa dipegang sama papa, dipegang mama, nggak mau dipeluk lagi, nggak mau dicium lagi. Tapi ini berbeda ya. Ketahuan nih George ya. Nggak seperti itu George ya. Nah tapi berarti ada salah satu bukti bahwa Papa Ferry berhasil membangun hubungan dengan anaknya begitu luar biasa. Betul. Nah, jadi Sobat Maestro banyak yang mendengar mungkin juga menjadi orang tua dan pengen nih seperti Papa Ferry. Pengen dong anak aku juga bisa punya kedekatan seperti ini. Nah, inilah kita akan menggali apa saja tips and trick yang bisa Papa Ferry berikan untuk seluruh Sobat Maestro supaya kita memiliki hubungan yang dekat. Yang kalau kita boleh simpulkan, topik kita di hari ini adalah bagaimana bisa menjadi teman untuk anak kita ya. Nah, boleh nih Papa Ferry mungkin kasih tips and trick dulu, gimana tips yang bisa diberikan? Oke. Yang pertama gini, saya punya prinsip kalau sayang sama anak itu bukan berarti memberi uang ya, tapi memberi teladan dalam hidupnya. Jadi saat kita memberi contoh, itulah bentuk sayang kita kepada dia. Gitu loh. Nih papa dulu begini, nih papa bisa menghadapi ini, nih papa bisa lalu dengan doa, dan itu memang bentuk sayang kita gitu loh. Jadi saya tidak manjakan dia dengan uang, ya.
Pokoknya tidak memanjakan dengan yang materi ya gitu. Walaupun dia juga butuh hal-hal materi, tapi kan buat dia itu adalah nggak harus ada saat itu. Betul. Gitu loh. Karena ya keteladanan gitu loh. Jadi saya juga cerita dulu, contoh ya misalnya cerita dulu juga papa kalau main sapu, punya gitar listrik aja baru SMA baru punya, padahal ngeband dari SD gitu ya. Ya mungkin itu pun yang cerita-cerita itu membangun dia. Intinya ada komunikasi ya dengan anak ya. Misalnya kita ceritakan juga masa lalu kita. Kadang anak itu perlu mendengar cerita masa lalu orang tuanya gitu. Dan saya nggak sungkan cerita sama dia. Ya dulu saya begini, ya mama dulu begitu, dan itulah teladan. Jadi buat saya kasih sayang saya tuh saya berikan dia bukan dalam bentuk materi, tapi berikan teladan hidup ya dari saya gitu loh. Dan ya puji Tuhan ya, bukan karena saya hebat, ya saya banyak belajar ya. Saya juga mau belajar dari orang tua yang berhasil. Saya belajar baca buku, dengar khotbah, seminar tentang keluarga ya. Itu bagian kami suami istri. Dan kami memang sepakat sama istri bahwa kita harus jadi teman buat anak kita. Mau cerita apapun anak jangan sampai takut. Ya terbukti ya Jos mau cerita apa aja sampai dia ngecengin siapa, kayaknya udah nggak ada beban buat dia gitu loh. Ya sampai Jos misalnya ada yang dia keceng nih, saya nanya sama Jos mau lewat di depan dia atau enggak? Enggak. Ya udah kalau enggak. Gitu berarti ya. Tapi buat dia rasa aman cerita sama papahnya. Dia suka sama siapa. Kadang disebutin dia misalnya yang dia kecengin dia sebutin gitu. Saya pikir nggak semua anak remaja bisa berani gitu sama orang tuanya ya. Malah takut kalau saya cerita nanti ditampar papanya enggak. Cerita aja gitu ya. Malah saya lihat ya malah membuat saya juga jadi tenang gitu loh. Karena dia tidak akan menutupi apapun. Ya tapi kan membangun itu kan tidak lama ya, tidak dalam sehari 2 hari. Dari mulai kecil sih temannya dia nonton bareng, ya apa yang dia tonton saya ikut nonton, apa yang saya tonton dia juga ikut nonton juga gitu aja terus ya. Jadi apa yang saya suka dia juga suka, apa yang dia suka saya suka. Apa yang ngobrolin lampu, ayo kita ngobrolin lampu. Dia ngomongin Michael Jackson, ayo ngomongin Michael Jackson. Kita pernah setahun ya senang sama Michael Jackson. Ya kalau orang jangan itu musik dunia segala macam, buat saya nggak apa-apa, oke ngobrol aja. Dan itu terbangun dan dari situ bisa bilang yang gerakan ini nggak boleh loh Jos. Ya mungkin Bapak tahu ya Michael Jackson gerakannya kan ada yang manusiawi dan tidak manusiawi menurut saya. Betul. Ya sih kasih tahu ya gitu jangan lah. Tapi ya maksudnya ya dia tetap aman ya, dan membangun itu kan tidak setahun 2 tahun. Ya, dari kecil kita udah biasa ngobrol bareng gitu. Jadi pesan sih buat orang tua ya kasih waktulah sebanyak-banyaknya buat anak. Terus saya tidak pernah pelit memuji. Ya walaupun gambar Ultraman matanya kecil sebelah, keren ini gambar, keren. Saya lihat dari sisi bahwa nggak semua anak lo bisa gambar kayak gitu, gitu ya. Jadi pokoknya saya berusaha bukan berarti, tapi dengan pujian itulah dia terus meningkatkan kemampuannya. Ya kan anak papa hebat, kan anak papa juara. Dia selalu bilang, Joji itu anak juara, anak jenius. Jadi kalau dia bilang, kenapa sih Joji bisa? Kan saya anak jenius, kayak saya anak hebat. Ya itu kan jenius ya. Itu kan dari ya saya dan mamanya itu menanamkan seperti itu. Jos kamu hebat loh, kamu keren. Nah yang saya lihat, karena saya juga guru ya, saya guru juga di SMA, saya sebagai youth pastor di gereja. Saya lihat jati diri ini yang hilang di remaja sekarang. Betul. Yang ada tuh ketemu orang tua ketakutan dan malah mau kemana ngomong apa takut gitu. Maka dia lebih banyak curhat di teman dan di sosmed. Nah dia maaf ya nggak pernah dia ngobrol sama saya, nyantai sama orang tuanya apapun gitu. Bahkan ya menurut saya nggak tahu ya ini negatif atau enggak. Dia bilang untung ya saya nggak jadi anaknya papa itu. Gitu, dia sering ngomong gitu. Dan saya pikir saya sampai merinding ya, maksudnya ini tuh positif atau enggak. Tapi buat saya wow, berarti dia happy. Iya, dia joy banget punya figur papa, figur mama seperti ini gitu dia. Jadi enjoy aja. Jadi buat dia mau ngomong apa aja gitu loh. Dan dia tahu dia akan dipuji sama papa. Makanya orang tua please jangan pedit lah muji. Ya. Makanya kalau bagi rapot dia udah nggak sabar pengen ngasih tau papa. Sampai yang jelek pun kasih tahu, ini matematika jelek. Ya udah gitu. Ada satu cerita ya baru banget. Dia ngematahin kursi duduk tahta saya. Tahta kerja saya. Dia takut ya. Tapi dia seneng, dia kirim fotonya ke saya. Pak, bad news. Fotonya dikirim. Responnya seorang Papa Ferry gimana? Saya tanya, kamu sakit nggak? Sakitnya yang mana? Ya masalah kursi saya pikir anak saya itu penting dulu lah. Ya ada luka nggak? Betul. Nah udah beres semua, udah tenang. Tapi tadi ceritanya gimana Jos bisa begitu? Baru saya mulai dari situ.
Ya, yang kalau saya mulai dari marah, saya takut, dia takut menciptakan sesuatu ke depannya. Gitu. Saya udah punya prinsip sama istri saya. Mau dia kecebur ke kolam kek, dia mau nginjek paku kek, saya punya prinsip, saya nggak mau marahin dia dulu. Saya pengen tahu penyebabnya apa. Oke. Ngerti ya? Dan kamu sakit nggak? Pulihkan dulu sakit tubuhnya, pulihkan dulu hatinya. Baru berapa hari kemudian kadang saya masih nanya, Jos, kenapa sih bisa gitu Jos? Kan cerita udah beda ya. Dia mau sambil main game kayak dia cerita, ya habis gini kan gini. Tapi kan enjoy ya. Iya. Dan saya waktu dia kirim gambar kursi patah itu, saya langsung sampai, ya Tuhan, jarang nih anak seperti ini. Yang merusakin barang papa yang berharga. Tetap dia cerita bad news. Dan dia tahu papa bakal marah. Bapaknya nggak marah. Ya marah sih, tapi nanti gitu ditunda marahnya gitu loh. Ya ngerti ya, marah sih kan, marah juga. Jos duduknya gimana bisa begitu gitu. Tapi ya nanti lah, menurut saya itu nggak penting ya. Yang penting anak saya luka nggak, tadi jatuhnya gimana, lokasi bentuk jatuhnya gimana. Nah juga pesan ke orang tua yang lain, kalau anak salah tuh ya ditenangkan dulu dan dibuat nyaman dulu. Setelah itu dia nyaman, dia pasti bercerita. Begitu. Jadi kalau saya bersyukur ya, puji Tuhan buat Georgie itu, bad news apapun dia cerita, Pak bad news. Dia nggak takut. Pasti marah, dia tahu kita marah, tapi marahnya bukan on the spot. Gitu loh. Ya. Karena dia juga tahu mungkin bahwa seorang Papa Ferry ini lebih mementingkan anaknya dibandingkan kursinya tadi. Jadi dia berani untuk bercerita gitu ya. Ya Josnya. Walaupun takut juga Pak sebenarnya Pak. Saya tahu dia tahu. Tapi di tengah ketakutan itu dia bercerita kan bagus ya menurut saya. Betul. Ya, ada orang benar-benar mengurung di kamar, takut, dia takut ditampar papanya, takut tampar mamanya. Kayaknya maaf ya, saya nggak pernah lihat dia nangis. Oke. Coba kita cross check. Benar nggak nih George? Papa nggak pernah buat seorang George menangis. Dulu sih pernah cuma Gimana? Tapi udah lupa ya kejadiannya ya? Lupa sih kejadian. Oh lupa. Mungkin pas kasih kecil. Berapa tahun tuh itu ya? mungkin lebih. Enggak sih, nggak kecil. Bukan baru-baru sekarang. Mungkin berapa tahun lalu. Berapa tahun lalu gitu ya? Tapi yang Jos rasakan kenapa waktu itu? Jos salah juga atau seperti apa? Bukan salah sih, kayak jadi kayak yang saya mau itu tidak dibolehkan. Itu yang membuat kamu menangis gitu ya. Ini karena mungkin terlalu sering dibuat demokrasi gitu ya. Yuk, apa pendapat kamu? Tapi sekali ada satu larangan itu jadi satu hal yang berat untuk seorang George gitu ya. Tapi aku mau nanya satu pertanyaan yang sangat aku keep dari tadi nih. Apa itu? Ya. Aku sampai bilang dalam pikiran aku jangan sampai lupa. Ini pertanyaan yang aku lupa penting menurut aku ya. Tadi seorang Pak Ferry pernah berbicara bahwa George itu pernah bilang, untungnya aku nggak jadi anak si bapak ini gitu ya. Tanpa harus menyebutkan nama si bapaknya ya. Tapi apa George yang buat kamu akhirnya sampai berkata aku bersyukur nggak jadi anak si bapak ini? Apa memang yang hal yang tidak kamu suka dari seorang bapak itu? Kalau bapak yang lain itu dalam tingkat kemarahannya. Untuk dalam tingkat kemarahannya menegur anaknya itu menurut saya berlebihan. Jadi George nggak terima dengan kadang-kadang kalau ditegur tapi dengan tingkat kemarahan yang tinggi gitu ya. Oke. Papa enggak dong ya? Kok senyumnya kok? Kenapa nih Kak Jo? Apa yang Kak Jo katakan nih tadi? Lupa kan jadinya kesel aku. Keprank terus ya. Oke ya, itulah beberapa tips yang banyak sekali ya Kak Jo ya yang diberikan oleh seorang Pak Ferry gitu ya. Untuk seluruh sobat Maestro mendengarkan juga tadi yang aku boleh simpulkan beberapa menjadi teladan bagaimana kita harus nggak boleh pelit memberikan pujian gitu ya. Kalau kita marah pun juga tolong ditahan. Pentingkan bahwa anak kita jadi nomor satu, bukan barang yang rusak ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Itu tips dari seorang Pak Ferry. Katanya Kak Jo juga punya tambahan nih ya Kak Jo ya. Atau mungkin untuk melengkapi yang dikatakan oleh Pak Ferry hari ini. Seperti apa nih Kak Jo? Yang pertama kalau misalnya dari aku, pastinya adanya diskusi dua arah yang tadi sudah dilakukan. Perlunya komunikasi itu bukan hanya dari seorang ayah atau seorang ibu. Tapi kita juga harus tanya nih, demokrasikan. Kalau pendapat dari anak sudut pandangnya seperti apa gitu. Karena saat kita mempertemukan ketiga-tiganya gitu, dari anak, dari ayah dan juga ibu, itu kan semakin kaya pendapatnya. Dan juga mendengarkan anak saat dia lagi ngomong. Kadang-kadang kita sebagai orang tua udah tahu nih kan, ini pasti arahnya ke sini nih. Tapi kita
pura-pura untuk kayak oke, dengerin dulu. Karena dari situ dia baru tahu, oh ternyata pendapat aku tuh penting di keluarga. Jadi dia ngerasain kayaknya orang tua itu adalah sosok yang luar biasa dan juga benar-benar kayak pendampingnya. Bukannya hanya kayak otoriter, bukan seperti itu. Yang kedua adalah memberikan privacy kepada anak. Kalau misalkan nanti nih kelas 3 SMP terus mau ke kelas 1 SMA, misalkan George mau sekolahnya di mana? Apakah mau dilanjutin atau enggak? Itu kan juga sama ya, memberikan pilihan kepada anak, maunya kemana sih arahnya. Terus kalau misalkan lagi suka sama ceweknya kayak gimana sih? Jangan langsung. Kadang-kadang orang tua bilang, kamu tuh masih kecil, jangan kayak gitu. Kayak gitu kan kadang-kadang. Tapi anak tuh langsung akan merasa tertolak sebenarnya. Tapi saat kita melihat bahwa saat dia ngomongin tentang cewek, orang tua saya tuh masih terbuka ya ternyata. Itu tuh anak akan merasa kayak diterima juga gitu, walaupun kita tahu itu privasi anak untuk mensukai sama orang. Yang ketiga adalah mendukung passionnya. Nah seperti Papa Ferry juga sama Mama nih udah bener-bener tahu kalau misalkan anaknya musisi ya, bukannya menggambar lagi, walaupun tadi di awal Papa Ferry nyiapin satu rim ya untuk ngegambarnya nih, tapi ternyata lebih ke arah musisi dan itu tetap didukung. Jangan sampai nanti kita ngerasa kayak musisi mau jadi apa sih? Emang udah ada duitnya. Terus yakin kuliahnya benar kayak gitu. Jadi anak tuh udah punya perspektif atau sudut pandang yang buruk sebenarnya sama musisi. Padahal kalau kita telaah, zaman sekarang itu nggak ada yang jelek gitu kan. Semuanya itu pasti bagus. Dan yang terakhir adalah mengusahakan untuk tetap melakukan kontak fisik. Bener banget, walaupun caranya beda gitu ya. Kalau misalkan SD mungkin kita masih bisa peluk dulu sebelum ke sekolah. Tapi kalau sekarang udah masa remaja, pra-remaja, bentukannya gimana sih? Tepuk pundak anak, mengelus rambut anak, itu akan menjadi kontak fisik yang luar biasa untuk anak. Kayak masa, oh iya ya masih ada papa mama yang benar-benar ngelindungin aku, nge-care sama aku. Kayak gitu sih Kak. Oke, ini adalah poin-poin yang dilengkapi ya. Tadi dari Pak Ferry juga sudah ada materi ya, poin sendiri. Kak Jo juga ada poinnya sendiri gitu ya. Dan dari poin Kak Jo sendiri ya, kalau melihat seorang Pak Ferry yang sudah melakukan untuk Georgie seperti apa nih Kak Jo? Aku sih seneng banget ya ngeliatnya ya. Karena keterbukaan dari antara ayah sama ibu udah ada gitu. Terus juga perlakuan anak itu tuh benar-benar tulus dari hati. Bukan hanya kita lihat kan kadang-kadang, sorry to say, pendeta hanya bisa ngomong di depan khotbahnya. Tapi saat dia balik ke rumah, itu sosoknya beda banget gitu kan kadang-kadang. Tapi saat ini aku lihat Papa Ferry sama Mama tuh benar-benar di depannya begitu, di belakangnya pun begitu. Gitu sikapnya sama anak nggak berubah dan tidak berbeda. Jadi memang anak pun bisa ngomong, "Pah, kayaknya lebih enak kayak gini deh kalau misalkan khotbah. Kayaknya lebih bagusnya kayak begini deh ngomongnya," kayak gitu. Jadi anak pun nggak takut untuk mengevaluasi atau mengkritik gitu ya seorang papa. Padahal kan kalau papa dikritik apa sih yang tahu gitu kan. Kadang-kadang suka langsung marah. Tapi ini enggak, gitu sih keterbukaan kalau menurut aku ya. Oke, itu poin-poin yang Kak Jo tangkap gitu ya, yang bisa di-sharingkan ke seluruh Sobat Maestro, menjadi teman, orang tua yang bisa menjadi teman untuk anak-anaknya. Betul. Pak Ferry juga sudah memberikan poin tadi ya, bagaimana juga tips-tips bisa menjadi teman untuk anak-anaknya. Ini dua kombinasi yang bisa dipraktekkan ya Sobat Maestro ya, dan berharap bisa menjadi satu manfaat yang luar biasa. Dengan harapannya ini juga bisa membantu seluruh Sobat Maestro lebih banyak lagi ya, keluarga-keluarga yang bisa dipulihkan, keluarga-keluarga yang akhirnya bisa menjadi teman untuk anak-anaknya ya. George, ini dari tadi belum ngobrol sama George ya. George udah tidur lama-lama nih. Ngomong apa nih lama nih, kasihan George ya. Oke deh, gini deh George ya. Kan kamu berarti bersyukur sekali memiliki seorang papa dan mama, betul ya? Betul. Nah, apa yang mau George ungkapkan? Ada papa di sebelah, mama tapi nggak di frame, tapi ada juga mama di sebelah sini ya. George mau ngomongin apa untuk papa dan mama? Entah mau ucap terima kasih atau apapun itu boleh. Silakan George. Untuk sekarang, saya sih berterima kasih kepada papa mama yang sudah mengorbankan diri untuk membelikan saya alat musik. Nah, dari segala perjuangan itu saya harus hormati dan hargai. Nah, jadi begitulah. Jadi begitulah ya. Ini diajarin sama siapa ya cara ngomong kayak gini ya? Diajarin ngomongnya sama siapa kayak gini? Enggak sih. Mungkin karena melihat papa mama gitu ya, kalau papa khotbah sepertinya katanya harus baku gitu. Kalau kita perhatikan ya, George kalau ngomong dari tadi jadi begini. Satu, dua. Saat ada poin pertama, poin kedua gitu ya. Mungkin tanpa sadar itu adalah influence yang diberikan papa ya. Tanpa sadar akhirnya George serap juga gitu ya. Oke, nah kalau berbicara nih George, berarti kan sekarang lagi semangatnya untuk belajar klarinet gitu ya.
kalau nanti kita bicara 10 tahun lagi, kita bertemu lagi dengan seorang George. Mimpi seorang George ingin menjadi seorang apa? Mimpi saya sih untuk sekarang itu menjadi pemain klarinet di Indonesia. Menjadi pemain klarinet di Indonesia gitu ya. Apalagi ini memang cukup jarang, siapa tahu ya orang nanti di nomor 1 tadi yang katakan bisa ada namanya George gitu ya. Dan kita bisa kenal lagi ke Maestro lagi ya. Dengan cerita yang pasti sudah berbeda lagi karena sudah 10 tahun sudah pastinya berbeda sekali ya. Kak Jo mau nambahkan lagi? Mungkin Kak Jo? Enggak sih, udah cukup. Cukup. Dari Papa Ferry juga Saya ada? sedikit lah ya, coba ingat. Jadi anak itu adalah sebuah produk dari komunikasi suami dan istri ya. Oke. Ngerti ya, jadi kenapa bisa begini pun itu adalah efek ya. Karena kami dan istri udah sepakat gayanya gimana nih untuk kalau kita punya anak nanti. Kayaknya itu penting ya, karena kalau suami sama istri udah nggak nyetel misalnya, udah nggak sepakat satu lain hal, anak korban. Ya. Ya gitu loh. Jadi ada apa sih namanya, jadi objek yang menyenangkan buat dia, bisa jadi objek menderita ya anak ini kalau kita salah mengkomunikasikan dengan suami dan istri. Betul. Dan saya bersyukur saya sama istri itu satu nilai, kita punya value yang sama. Ya, jadi maksudnya bersyukur, makanya diawali dari komunikasi kami berdua dulu. Ya sampai anak mau berapa, nanti kalau anak kita lahir kita mau apa, itulah apakah anak kita mau lahir nanti cewek cowok mau dia apain apa gimana, udah dibicarakan jauh-jauh hari. Jadi saya kasih tip ya buat mungkin ada di sini ada mau yang jadi pengantin muda mungkin denger ya, atau orang tua baru menikah dan belum punya anak, diskusiin itu ya dulu ya, lebih penting karena itu mempengaruhi dia. Ya saya pikir kenapa dia bisa begini ya hasil dari apa yang kita bicarakan. Ya banyaknya waktu saya bicara dengan istri, banyaknya kita tukar pikiran sama istri, dan saya dimarahin istri juga saya terima gitu cara mendidik anak, dan sebaliknya begitu ya. Saya pikir ya inilah hasilnya. Ya jadi nggak bisa mamahnya begitu, papanya begitu, saya pikir sulit juga ya. Jadi buat orang tua dari hubungan suami istrinya dulu diperbaiki. Kalau mereka udah baik nih, anaknya juga pasti baik. Penting punya value yang sama. Ya punya value yang sama suami istri. Jangan papa bilang A, makan cendol boleh nggak? Papanya bilang nggak boleh, mamanya bilang boleh. Gak susah ya. Contoh seperti itu ya. Jadi kita sepakat. Misalnya kalau yang nggak boleh apa, ya boleh apa. Seperti itu. Jadi selama ini kami suami istri dan Jody aman ya. Karena dia tahu dia kalau mau apa, saya tahu papanya pasti dukung dan mamanya pasti dukung. Ya. Jadi buat saya gini loh. Tuhan tidak pernah salah menyematkan sesuatu dalam hidup anak apapun itu. Ya siapa tahu dia pengen jadi pelukis Avandi, ya biarin aja. Walaupun saya nggak tahu masa depannya kayak gimana, ya lukisannya dijual berapa ya. Buat saya karena Tuhan nggak pernah salah. Kalau Tuhan sudah menyematkan, Tuhan yang bertanggung jawab juga lah buat hidupnya. Saya punya prinsip seperti itu. Artinya kalau Tuhan sudah menyematkan, Tuhan siapkan jalan dan Tuhan siapkan juga berkatnya. Ya seperti saya, kalau kalau Tuhan menginginkan dia jadi pemain klarinet, Tuhan pasti jawab doanya. Dan betul, Tuhan jawab doanya. Seperti itu kan ya. Biarkan aja gitu apa yang dia, maksudnya saya yakin apa yang dia suka kerjakan, passionnya itu bisa terlatih dan dia benar-benar sukacita melakukannya, bukan karena tekanan ya. Begitu, dia happy banget dan dia tahu bapaknya akan memuji dia, papanya akan mendukung dia. Walaupun sejujurnya saya jujur nggak kepikir jadi pemain klarinet. Asli loh, saya pengen dia pemain drum, kita bisa ngeband bareng ya Pak Jul, banyak begitu ya. Kebayang saya gitu ya. Langsung kadang sih kok nyanyi ya. Ku ingin anak musisi tapi tak begini. Kan suka begitu sama istri saya nyanyi. Ya ngerti Mas ya? Enggak jadi pemain klarinet gitu loh. Tapi buat saya coba pikir lebih jauh lah. Saya melihat dari sudut Tuhan melihat. Ya, siapa tahu memang Tuhan siapkan dia pemain klarinet yang memberkati bangsa ini, kita nggak tahu. Karena susah kali jarang kan. Gitu loh. Saya juga nggak ngerti seperti kalau bukan Tuhan yang menaruh passion itu gitu ya. Jadi please orang tua janganlah maksudnya kesian ini anak gitu loh. Ya kalau dia udah happy dengan apa yang dia suka, maksimal. Ya, entah dia mau sepak bola, jadi pemain voli, pemain catur ya monggo. Walaupun papanya musisi, saya nggak pernah untuk
kamu jadi gini ya? Enggak, biarkan aja. Karena Tuhan tidak pernah salah menyematkan apapun dalam hidupnya dia. Tugas Papa Begitu. Ferry adalah mendukung ya, Mendukung walaupun tidak sesuai dengan Walaupun ekspektasi tidak ya. ekspektasi, Nah, walaupun begini nih akhirnya. klarinet gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Dan akhirnya kalau bisa dikatakan Jody bisa berhasil seperti ini, disimpulkan oleh Kak Jul juga ya, bahwa itu adalah hasil komunikasi Iya, ya iya. dari Papa Ferry dan juga dengan Mama, sehingga satu anak ini adalah anugerah, Iya. bukan menjadi korban. Betul. Ya, wow, luar biasa ya. Sebelum kita berpisah nih ya, karena waktu juga berjalan dengan begitu cepat, tidak terasa ya. Sesi kedua sudah hampir selesai gitu ya. Iya, iya. Oke, Jody, apa yang ingin kamu berikan closing statement untuk seluruh pendengar Sobat Maestro ya? Yang mendengar ini dari anak muda, ada Quotes-nya. orang tua Quotes. juga ada gitu ya. Quotes yang Jody pegang yang ingin di-sharingkan untuk seluruh Sobat Maestro. Jadi quote yang saya ingin sampaikan yaitu kalau saya terlahir di dunia ini untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Itu dia ya. Wow, ya. Kak Jo mungkin takut di prank lagi ada komanya gitu Iya, ya. makanya tadi kita diam dulu. Ini udah selesai belum maksudnya? Sudah ya. Dan kita diingatkan mau apapun yang kita lakukan, profesi apapun kita lakukan, tujuannya satu, memuliakan nama Tuhan ya. Thank you, jadi thank you Papa Ferry sudah hadir, luar sudah biasa. Terima kasih Kak Jul. kembali membuat kita terinspirasi kembali ya. Dan hari benar-benar. ini kita belajar banyak hal di Maestro You Channel ini. Dan berharap Sobat Maestro juga bisa menangkap gitu ya. Semua poin-poinnya bisa di-sharingkan dan bermanfaat pastinya untuk seluruh Sobat Maestro. Kita akan berpisah Sobat Maestro, tapi minggu depan kita akan kembali hadir dengan narasumber berbeda juga, pastinya dengan inspirasi-inspirasi yang berbeda. Yes. Namun untuk saat ini sebelum kita berpisah, kita kasih challenge buat Jody. Tadi udah pengen jadi pemain klarinet ya, pemain drum, pernah kepikir nggak jadi seorang penyiar? Nah, penyiar apa? Kayak Kak Jo sekarang, seperti Kak Jo, penyiar. Pernah kepikiran nggak? Dulu sih ya, Wah, dulu iya. iya cuman karena Di prank lagi nih kita. Karena saya aja nih, karena apa nih? Katanya enggak. Apa? dulu pernah kepikiran Aha. jadi kayak penyiar siaran gitu. Oke. Cuman untuk itu saya tunda dulu sebentar. Saya mau fokus dulu ke alat musik. Oke ya. Nggak mau Tapi bercabang dulu. luar biasa, mau fokus jangan bercabang gitu ya. Iya. Tapi untuk beberapa detik ke depan kita mau coba paksa jadi untuk jadi penyiar ya, karena untuk menutup rangkaian acara kita ya. Yuk silakan jadi boleh berikan closing statement untuk kita. Ya, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Jos Abam Leroy, Papa, Kak Jul, dan Kak Jojo. Kegigihan adalah melakukan terus-menerus walaupun sudah menghadapi beragam kegagalan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye bye. Bye.